Kali ini kita bakalan ngebahas tentang biografi Jean Henry Dunant. Seperti yang kita ketahui, Bapak Palang Merah Internasional adalah Jean Henry Dunant. Jean Henry Dunant merupakan salah satu orang yang juga berpengaruh dalam Konvensi Jenewa. Pada 8 Mei 1828, sepasang konglomerat yang berasal dari Jenewa yaitu Jean-Jacques Dunant dan Antoinette Dunant dikaruniakan seorang anak yang bernama Jean Henry Dunant. Henry lahir dari keluarga terpandang di Jenewa dan keluarganya juga terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Kedua orang tua Henry sangat gemar membantu fakir miskin dengan apa yang mereka punya. Henry tumbuh di kawasan gereja dan dia juga merupakan salah satu orang yang juga taat terhadap agamanya. Masa kecil yang seperti ini sangat mempengaruhi jiwa sosialnya hingga ia dewasa. Namun, karena Henry sangat sibuk di dalam bidang sosial, nilai akademiknya pun semakin menurun. Pada tahun 1849, saat Henry berusia 21 tahun, ia memutuskan untuk keluar dari perguruan tingginya, yaitu Calvin College, dan lebih memilih untuk bekerja dan kegiatan sosialnya. Pekerjaan pertama Henry adalah sebagai pegawai money changer di Bank Jenewa. Sama seperti ayahnya, Henry juga memiliki jiwa-jiwa pembisnis. Dalam waktu 5 tahun, Henry sudah ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan ke Sisilia dan Afrika Utara. Pada tahun 1859, Henry mulai mengembangkan bisnisnya dengan membuka usaha penggilingan gandum di Algeria yang saat itu merupakan bagian kolonial Prancis. Pada saat itu, Henry membutuhkan sumber daya seperti tanah dan air yang gak ia dapatkan di Perancis. Karena mengalami biografi yang sangat sulit, akhirnya Jean Henry Dunant mempersiapkan kepulangannya ke Jenewa dan ingin bertemu dengan Kaisar Napoleon III. Pada tahun 1859, Jean Henry Dunant tidak mengetahui bahwa sang kaisar tidak lagi berada di Perancis. Sedangkan itu di Lombardi, Kaisar Napoleon III dan Victorio Emmanuel II sedang mengatur penyerangan untuk mengalahkan pasukan milik Franz Joseph I. Pertempuran itu akan dilakukan di Lombardi, yaitu kota kecil Solferino. Sebab pada saat itu Italia ingin menyatukan wilayah yang berbahasa Italia di bawah naungan kerajaan Sardinia. Setelah mengetahui keberadaan kaisar, Henry bergegas pergi ke Solferino.
Saat sampai di desa Solferino, Jane Henry terkejut karena melihat sebuah padang rumput yang berada di Solferino berubah menjadi tempat pertempuran yang dahsyat antara Prancis dan Austria. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Kaisar Napoleon III dan Victoria Emmanuel II. Mereka berhasil mengalahkan Franz Joseph I. Akibat tidak adanya persiapan yang matang, padang rumput Solferino diubah menjadi medan pembantaian. Akibat peperangan tersebut, Prancis dan Italia memakan sebanyak 15.000 orang. Sedangkan Austria kehilangan 14.000 orang. Angka-angka tersebut belum termasuk tentara yang hilang ataupun tentara yang ditahan. Akibat banyaknya para korban dan juga minimnya para tenaga medis, akhirnya banyak tentara-tentara yang berhari-hari belum tertangani. Pada saat itu, pertolongan pertama bukanlah menjadi prioritas yang utama. Melihat keadaan ini, Henry sangat begitu sedih. Namun, hal itulah yang mendorong Henry untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaannya yang akan mengubah dunia. Sepulangnya Henry ke Jenewa, ia mulai menulis sebuah buku yang berisi perjalanannya di Solferino, serta kedepannya buku tersebut akan memperkenalkan dirinya kepada petinggi-petinggi Eropa. Kenang-kenangan di Solferino. Di dalam buku ini terdapat dua himbauan. Yang pertama, agar di setiap negara dibentuk seluruh kelompok relawan yang tugasnya ialah mengurus korban di masa perang. Kedua, agar negara-negara membuat kesepakatan untuk melindungi para relawan pertolongan pertama. Setelah menyelesaikan bukunya, Henry Dunant pun pergi ke Eropa untuk bertemu dengan petinggi-petinggi di sana. Henry menjelaskan bahwa pentingnya mendirikan suatu organisasi kemanusiaan pada masa peperangan. Henry pun mendapat dukungan dari orang-orang yang berpengaruh di Eropa seperti Gustav Moynier. Henry berhasil mendirikan The International Committee of the Red Cross atau ICRC. Akhirnya impiannya selama ini pun tercapai. Namun, karena Henry terlalu sibuk dalam kegiatan sosialnya, Henry kurang memperhatikan bisnisnya, sehingga pada tahun 1868 Henry mengalami kebangkrutan. Dengan finansial yang seadanya, Henry pergi ke benua Eropa untuk melanjutkan misi kemanusiaannya. Pada tahun 1895, di mana Jane Henry Dunant akan menemukan seseorang yang akan memberikan pengaruh besar terhadap dirinya. Orang tersebut adalah seorang penulis, yaitu Georg Bamberger. Pada tahun 1895, George menemukan seorang pria yang sedang duduk di pinggir jalan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Saat hendak menolongnya, George begitu terkejut, sebab pria yang ia tolong itu adalah Jane Henry Dunant. George pun ikut prihatin melihatnya.
George pun menuliskan artikel yang menceritakan perjuangan Jean Henry Dunant. Ternyata artikel tersebut terkenal di masyarakat dan sudah banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa. Henry Dunant mendapat simpati yang berasal dari seluruh penjuru dunia, salah satunya adalah Ratu Rusia Maria Feodorovna. Sekalipun ia menerima hadiah dari orang, Henry tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan kemanusiaan. Henry telah berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa pada tahun 1910. Itulah cerita singkat biografi Jean Henry Dunant.